Baik, kita coba pecahkan masalah transportasi ini dengan menggunakan Excel ya. Kita gunakan solver. Pertama sekali, kita plotting dulu ya, fungsi tujuan, kemudian fungsi batasan, dan juga variabel keputusan. Fungsi tujuan sebagaimana kita tahu bahwa di sini adalah meminimasi biaya pengangkutan. Di mana biaya pengangkutan ini itu adalah jumlah yang diangkut dikalikan dengan biaya pengangkutan dari setiap rute ya. Jadi kalau kita bisa gunakan ini ya di Excel-nya, fungsi tujuan adalah meminimasi biaya pengangkutan, kemudian batasannya adalah batasan kapasitas dan juga batasan permintaan ya. Kalau kita buat persamaan matematiknya, maka fungsi tujuan itu nanti akan seperti ini ya. Kita coba buatkan ya. Fungsi tujuannya itu adalah meminimalkan biaya ya. Sini meminimalkan biaya, yaitu biaya pengangkutan. Di sini kita notasikan biaya pengangkutan dari titik asal I ke titik tujuan J itu dengan CIJ ya. Sedangkan jumlah yang diangkut dari titik asal I ke titik asal J itu adalah XIJ. Jadi C itu menggambarkan cost-nya, X itu menggambarkan jumlah yang diangkut. Dengan batasan ini atau subject to ya, di sini subject to-nya subject to yang pertama ya. Batasan dari sisi ini nomor 1. Batasan dari kapasitas ya. Kapasitas bahwa jumlah yang diangkut dari titik I ke titik J ya, itu maksimal sama dengan kapasitas dari sumber I, dari titik I. Jadi K itu adalah kapasitas, kemudian I bagaimana tadi kita diskusikan bahwa itu adalah titik sumber ya, J itu adalah titik tujuan. Ini batasan yang pertama. Jadi jumlah yang diangkut dari titik I ke titik J, jumlah yang diangkut dari titik I ke titik J itu sama dengan lebih kecil sama dengan KI ya, jumlah kapasitas di titik I. Batasan yang kedua itu batasan permintaan ya. Batasan permintaan yaitu jumlah yang diangkut dari titik I ke titik J, ke titik tujuan J, itu sama dengan DJ. DJ itu adalah permintaan di J, gitu ya. Ini batasan seperti ini. Jadi ini kemudian batasan non negatif, ya. Batasan non negatif XIJ lebih besar sama dengan 0, gitu ya. Ini batasan non negatifnya. XIJ lebih besar sama dengan 0. XIJ lebih besar sama dengan 0. Ya. Oke. Nah, rumusan masalahnya bisa kita buat seperti ini. Ya. Di-minimize biaya pengangkutan dari titik I ya, titik asal I ke titik tujuan J. Ya, dari sumber I ke pasar J. Ya. Di mana jumlah biaya itu perkalian antara biaya per unit dari titik I ke pasar J dikalikan dengan jumlah unit yang diangkut. Dengan batasan, yang pertama batasan kapasitas, jumlah yang diangkut dari titik I ke J itu maksimal sama dengan kapasitas di titik I, dan batasan yang kedua itu jumlah yang diangkut dari titik I ke titik J sama dengan DJ, sama dengan jumlah di pasar B. Gitu ya. Oke. Nah, ini kita pecahkan dengan solver ya. Batasan kapasitas dan permintaan. Kemudian kita buat satu tabel untuk memplot data awal. Ya, di sini baris itu menggambarkan asal,
dan kolom menggambarkan tujuan. Atau baris menggambarkan sumber, kolom menggambarkan pasar atau demand. Ya. Di sini ada kapasitas untuk setiap sumber dan ada permintaan untuk setiap pasar. Ya. Permintaannya ini di kolom. Ya. Kemudian yang kedua kita buat tabel untuk variabel keputusan. Ya, variabel keputusannya itu adalah jumlah yang diangkut untuk setiap rute. Rute itu menggambarkan relasi antara titik asal dengan titik tujuan. Ya, jadi di sini kita copy aja ini, kita copy, kemudian taruh di sini, kemudian ini dikosongin. Ini dikosongi, ini nanti akan mengisi solver ya. Ini adalah variabel keputusannya. Jadi ini nanti variabel keputusan yang berada di B15 sampai D17 itu nanti akan diisi berapa jumlah yang akan diangkut untuk setiap rute, Majalengka Cirebon, Majalengka Bandung, Majalengka Jakarta, dan seterusnya. Ya. Kemudian ini di sebelah kanan ini kita taruh parameter untuk menghitung sisa kapasitas, ya, menghitung sisa kapasitas. Kemudian ini di setiap baris, ya. Di bawah kolom permintaan kita hitung untuk menghitung, kita pakai untuk menghitung parameter permintaan yang tidak terpenuhi, ya, nanti akan kita kondisikan, ya, permintaan yang tidak terpenuhi. Kemudian fungsi tujuan kita plot di sini, ya, sebagai total cost, di mana total cost ini diisi dengan perkalian antara jumlah yang diangkut, yaitu ini nanti diisi oleh solver, dengan biaya pengangkutan per unit untuk setiap rute. Ini biaya pengangkutan setiap unit per unit untuk setiap rute, sehingga total cost itu adalah perkalian antara jumlah yang diangkut dengan biaya angkut per unit. Ya, kita gunakan sum product. Ini sum product, ya. B8 ini adalah biaya pengangkutan per unit dari setiap rute kalikan B8 sampai D10 ya. B8 sampai D10 ini adalah biaya pengangkutan per unit untuk setiap rute dikalikan dengan jumlah yang diangkut untuk setiap rute ya. B15 sampai D17. Oke. Kemudian sekarang kita aktifkan solvernya ya. Solvernya ini saya hapus dulu. Ini juga saya hapus. Ini juga ya. Nah, sekarang tempatkan set objektif kita, ini tadinya maksimal ya. Kita ambil di sini untuk menghitungkan total cost. Ya. Kasus kita ini adalah minimize, kita pastikan ini minimize, kita pilih. Dengan merubah ya, kita rubah variabel ini adalah sel untuk variabel keputusan. Ini jumlah yang diangkut untuk setiap rute. Ya. Dengan batasan, nah batasannya kita ambil ya. Batasannya kita ambil. Yang pertama batasan untuk kapasitas. Ya. Batasan kapasitas di sini ini adalah kita ambil dari sisa kapasitas. Di mana sisa kapasitas ini perhitungan antara kapasitas yang ada dikurangi dengan kapasitas jumlah alokasi dari kapasitas tersebut. Jadi misalnya nih ya, untuk Majalengka kapasitas 100 ya. Kemudian sisa kapasitas itu nanti 100 dikurangi jumlah yang dialokasikan dari Majalengka ke setiap titik tujuan. Apakah itu ke Cirebon, ke Bandung, ke Jakarta, yang sudah kita set rumusnya di sini. Ya. Jadi sisa kapasitas rumusnya adalah ini. Ya, sisa kapasitas. Ini rumusnya. Kapasitas yang ada kita tulis di sini, kapasitas yang ada. Kemudian sisa kapasitas itu adalah kapasitas yang ada dikurangi jumlah yang akan dialokasikan dari titik sumber I, di sini misalnya Majalengka, untuk ke setiap titik tujuan J, misalnya Cirebon, Bandung, Jakarta. Jadi di sini kapasitas yang ada, ini E10 dikurangi jumlah yang akan dialokasikan, yaitu ke Cirebon, ke Bandung, ke Jakarta. Di sini B15 sampai D15. Oke. Kemudian yang di bawahnya, karena ini selnya sama, nanti kita tinggal copy. Ya. Sedangkan permintaan yang tidak terpenuhi itu adalah permintaan yang ada dikurangi dengan jumlah alokasi untuk permintaan di daerah masing-masing yang disuplai dari setiap titik asal.
Ya, jadi misalnya kayak Cirebon ini, jumlah permintaan yang tidak terpenuhi itu jumlah permintaan yang ada ini kita hapus dulu ya. Ini jumlah permintaan ini dikurangi dengan jumlah alokasi dari setiap titik asal. Alokasi dari setiap titik asal itu ada di sini. Sel B15 sampai B17. Ya, kita kasih jumlah yang dialokasikan ini, dan kita copy ke kanan. Gitu ya. Sudah, semua batasan sudah kita definisikan, kemudian total cost sudah kita hitung, kita tinggal aktifkan solver. Ya. Pastikan ini, kemudian minimize dengan merubah variabel keputusan ini. Ya, ini nanti akan diisi oleh solver. Kemudian dengan batasan yang pertama, batasan supply atau batasan dari sisi kapasitas kita ambil dari sel ini. Ya. Batasan sisa kapasitas ini dibolehkan untuk sisa ya. Jadi kapasitas itu boleh sisa. Jadi nilainya positif atau 0. Berarti di sini lebih besar sama dengan 0. Ya. Dan kita add. Kemudian batasan permintaan. Ya, kita kondisikan bahwa semua permintaan di sini, semua permintaan itu harus terpenuhi. Sehingga tidak ada permintaan yang tidak terpenuhi. Permintaan yang tidak terpenuhi ini ya, kita sorot ini. Ini kita kondisikan permintaan yang tidak terpenuhi karena semua permintaan harus terpenuhi, maka ini kita kondisikan sama dengan 0. Ya, sama dengan 0, kita add. Nah, secara lengkap solver kita akan seperti ini, ya. Ini untuk menghitung total cost, kemudian minimize sudah, kemudian sel keputusan, variabel keputusan ini sudah kita plot. Batasannya ini adalah batasan untuk B18 sampai D18 sama dengan 0. Ini berarti B18 sampai D18 sama dengan 0. Ini ya. Permintaan yang tidak terpenuhi kita kondisikan sama dengan 0 karena semua permintaan harus dipenuhi. Kemudian kapasitas ini batasan kapasitas ya. E15 sampai E17 ini batasan kapasitas di mana sisa kapasitas itu boleh lebih boleh ada ya, maksudnya itu positif atau 0. Ya. Kita kondisikan positif atau 0 kalau sudah kita solve. Ya. Dan oke. Nah, ini hasilnya. Kita bisa lihat hasilnya. Ya. Ini alokasinya Majalengka ke Cirebon 100, Majalengka ke Bandung 0, Majalengka ke Jakarta 0. Purwakarta ke Cirebon 0, Purwakarta ke Bandung 200, Purwakarta ke Jakarta 100. Cianjur ke Cirebon 200, Cianjur ke Cirebon ke Bandung 0, Cianjur ke Jakarta 100. Sisa kapasitas dari Majalengka ini 0, Purwakarta juga 0, Cianjur juga 0. Ini pangkat negatif yang sangat kecil ya. Ini sama dengan 0, mendekati 0 atau sama dengan 0, limitnya ke 0. Ini juga ya, permintaan tidak terpenuhi untuk Cirebon ini juga 0 ya. 300 semua terpenuhi yaitu dari Majalengka dan Cianjur. Kemudian permintaan di Bandung juga terpenuhi. Jadi permintaan tidak terpenuhi itu 0 dan permintaan untuk Jakarta yang tidak terpenuhi juga 0. Artinya semua permintaan terpenuhi. Ya. Total cost-nya 3.900. Ya, ternyata hasilnya sama dengan yang tadi kita selesaikan dengan Modi dan juga Vogel. Ya. Nah, itu untuk penyelesaian dengan solver, saya pikir solver lebih banyak dinamika dan improvisasinya ya. Saya berharap Anda menguasai solver ini karena nanti bisa kita gunakan juga untuk solusi optimasi yang lebih kompleks ya, lebih powerful dibandingkan POM-PM. Ya, itu kira-kira untuk kelengkapan perhitungan dengan solver. Selamat mencoba dan sering-sering untuk melakukan percobaan ya. Terima kasih. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.